kaget nggak? Kok ada Debdagri sih hari Kamis? Jangan kaget karena mulai minggu ini Debdagri bakalan hadir setiap Senin dan Kamis jam 7 malam nemenin kalian semuanya. Nah spesial banget di episode kali ini ada temannya orang dalam. Ada CEO di sini, ada juga Om Yuka yang selalu bikin viral kayaknya. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Hanif kenapa kok kayaknya ngos-ngosan? Abis dari mana? Ya, ngos-ngosan karena mengikuti perkembangan iya. Liga 1. Hanif itu bukan orang dalam. Oh temennya. Hanif itu Fabriciano Romanonya Indonesia. Yang ditunggu-tunggu kan update-annya selalu ya. Benar. Tapi kalau Romano kan tentang transfer pemain. Kalau Kalau ini ini tentang jadi atau enggaknya main. Pemain juga dapat info A1 loh kalau mau. Oh iya. Oh, gitu dong, mau Iya, juga. kalau udah jelas liganya jalan, abis itu adalah waktunya tentang pemain kan. Iya, betul. Berarti udah Romano. Masa katanya Fabriciano Romanonya Eko Maung? Mendingan Hanif Marjuni. lebih pasti Iya, ya. walaupun Eko Maung sih mau gue ajak juga sih. Buat tim Dagri, karena kan nanti 2 atau 3 kali kita seminggu. Bakalan ketemu nggak nih berdua? Emang nggak masalah. Oh nggak masalah ya, jadi infonya lebih valid ya dua-duanya. Iya. Nah Jepret ini seneng banget ya Liga 1 akhirnya kan jalan lagi. Nah kita bakalan ngebahas lanjutan laga yang bakalan ketemu nih antara Persib Bandung ngelawan sama Barito Putra. Nah ini kan kalau di Persib Bandung kita, nah ini nih ya jadwalnya ya. Ini jadwal pekan pertama, kemarin Bali United udah, Persipura sama Persita, terus Bayangkara FC sama Persiraja ya kemarin ya. Terus nanti bakalan ada Persib Bandung yang ketemu sama Barito Putra. Nah dari Persib ini kan kita tahu ya musim lalu udah skuadnya mentereng, terus kemarin juga bagus banget penampilannya. Ini kita mau nyorotin duet Klok sama Muhammad Rashid di lini tengah. Kalau Mas Hanif ngeliatnya gimana? Kemarin nonton nggak laga uji cobanya, ada ditayain nggak sih nggak ya? Enggak Persib ya? Tapi bukan dia udah kayak Raffi ya jualan di itunya. Di Gimana? streamingnya. Iya, mereka sempat jualan Iya kan? dan Iya. sebagai income yang lain yang karena itu lumayan ya. Tapi boleh nggak gua ngomong lain sebelum ngomong ke Boleh. Oh boleh Tanya kenapa? hostnya Karena dong. ini, boleh nggak ngomong Kenapa, cerita kenapa? lain? Jadi behind the skin-nya gimana behind the scene pertandingan di pekan ini bisa bergulir Jalan. lagi gitu kan. Oh oke. Memang Ini di gimana? awal waktu itu kan seolah silent ya. Padahal dinamikanya sangat tinggi waktu itu. Nah ini. Nah ini yang tidak hampir semua media nggak tahu, taunya bahwa nanti itu jalan. Padahal setelah pertandingan berakhir pertandingan 3 itu kita teman saya tuh masih tanda tanya nih. Ini Taruh. Mereka maksudnya Kan bukan pas kita ya. Kan pas workshop lu udah ngaku lu siapa? ya. Iya udah ngaku. Iya. Masih deg-degan gitu ya, setelah 3 pertandingan itu ya? Tapi akhirnya saya kan ngantar teman juga. Oh, iya, kan. iya, benar. Terakhir tuh berarti siapa tadi? Siapa lawan siapa? Yang terakhir? Iya 3 pertandingan berarti pas Bayangkara. Oh, Bayangkara, Yang terjadi iya, apa iya. nih? Bayangkara, Jadi Persiraja ya? itu Persiraja ya, hampir 24 jam ke depan. Ini masih ini nih, ya, izinnya seperti apa kita dapat, apakah bisa dilanjutkan kan? Setelah pertandingan? Iya, pada tim-tim sudah dapat jadwal sesuai dengan apa yang ada tadi, tapi posisinya belum di Jakarta. Jadi mereka sudah siap, beberapa sudah ke Jakarta, tapi ada yang belum. Jadi mereka hari ini sebagian besar sudah sampai Jakarta. Nah, Mepet dong. begitu mencoba komunikasi dengan dalam hal ini ada Kemenkes dan yang dinas terkait, bukan dengan kepolisian, tapi justru pihak BNPB, kemudian Kemenkes dan Satgas COVID-19. Yang masih Ya, kayak karena masih benar-benar maju mundur. dievaluasi dari 3 pertandingan itu. Terutama pemerintah pun memantaukan dari itu kan, aplikasi Peduli Lindungi kan. Iya. Dan ternyata kan semua pakai. Pemain itu dipaksa aplikasi tersebut mulai di base loh. Bayangkan di base itu dipaksa aplikasi. Harus memakai ini. Maksudnya? Harus. Iya, Oh, udah harus harus. dipakai. Jadi akan ketahuan kan. Oh, pergerakan pemain seperti apa. Menariknya, teman-teman belum tahu nih. Ketika pemain memakai aplikasi itu, dulu setelah pertandingan keluar hotel. Sekarang nggak ada yang Oh, itu bisa ke-track ya? Iya, Oh, pakai aplikasi itu ketahuan kemana aja? Jadi pergerakan kita kemana gitu ya? tahu. Waduh, bahaya juga bro. Emang iya? Emang iya? Lu harus pakai, lu harus pakai. Iya kok udah. iya, iya, Ketahuan. iya. Bini lu harus tahu, bini lu harus tahu. Iya tahu. Ya kalau ke mall kan udah gue pakai. Iya. Oh sekarang tuh ketahuan. Ketahuan, jadi bisa dipantau nih kemana, jadi berkerumun atau tidak ketahuan. Ngeliatnya Dan- dari? Ya, Mantaunya dari? Oh, dari dari operator dong, operator. kan pasti Kalau tahu gitu kan. kita unfollow sekarang. Jadi habis itu nggak ada yang keluar. Nggak ada yang keluar, tapi menariknya itu, jadi kan Tapi malah bagus ya. disiplin kan. Nah ini harus dipakai terus-menerus. Berarti ini kita seumur hidup kita udah ketahuan nih mau kemana aja. Ya selama pakai aplikasi itu dong. Ke tracking dong. Oh jadi selama kalau kita nggak mau ke mall kita mati dulu bisa ya?
Tapi kan nggak bisa masuk mal kalau maunya Iya, tegas. begitu Harus masuk. begitu mau masuk mall nyalain. Oke. Tapi kalau ke tempat Tempatnya hidup kita kayak begitu. Tapi kalau ke tempat yang kita nggak pengen orang lain tahu, gimana? kan kita matiin dulu dong. Lu lapor ke bini ke studio ternyata nggak studio tahu bro. Iya makanya dimatiin dulu Iya. aplikasinya. Ih, ngeri Pasti ya. itu. Nah itu yang terjadi kemarin. Baru tahu juga lu ya? Jadi Iya, ini biasanya kan harusnya teman-teman media tahu nih. Ini jadi satu cerita yang Ilmu menarik baru, kan. ilmu baru, Bagaimana pengetahuan ini. baru. Karena memang benar-benar sentralisasi yang bubble to bubble maksudnya ini bubble dari hotel itu maksudnya Jadi transportasi ketahuan. ke lapangan. Tapi Jadi jangan-jangan itu tuh cuma cara BNPB nakut-nakutin pemain aja. Lu kalau pergi lu ketahuan dari sini lo, dari Peduli. Tapi udah ada bukan bukti aku belum sih? gimana selama dia ketika dia katakan ya jangan inilah amit-amit ya kalau misalkan dia terpapar segala macam kan ketahuan dari situ juga bro. Kan zona ketika dia latihan ke lapangan itu kan ketahuan warnanya Nah, ini apa. kayak begini kan harusnya diatur undang-undang kan, nggak boleh sembarangan nyadap Iya, karena pergerakan orang kan. Ya bukan. Kan situasinya kondisi Iya, oke, kondusif oke, juga. tapi ini kan mestinya ada aturan hukumnya, payung hukumnya loh, iya kan? Ini kan yang pernah dulu sempat di rame juga gitu loh dengan adanya ini kita jadinya kelacak segala macam. Tapi artinya kan itu mungkin bisa diambil dari sisi Positif. ya lu sebenarnya nggak kalau lu nggak kemana-mana lu nggak usah pakai itu kan gitu Oh iya, sebenarnya. karena sekarang emang Itu kan sebenarnya dipakai kalau ke kemana-mana ya. tempat-tempat tertentu yang misalnya keramaian, sehingga ya udah kalau di situ diperlukan lu itu. pakai. Kalau emang lu nggak mau itu ya udah lu nggak usah kemana-mana kan gitu. Caranya supaya nggak Bayangkan, keresek Repot gitu. juga ya. bayangkan dan informasi detail itu sepanjang kalau enggak 33 halaman itu harus selesai Senin jam 10. Hah? Pertandingan selesai jam Minggu malam kan. Malam jam 9. Senin saya dan teman-teman diminta untuk selesai jam 10 karena dilaporkan apa nih? kepada pemerintah. Pagi? Jadi kita nggak tidur sampai Berarti seperti hampir itu, 12 jam ya? laporan sedetail mungkin dan ternyata memang di track tidak melebihi 300 orang yang berada dalam stadion. Oh, ini keren banget ya. Ini berarti ini usaha dari PT LIB sama PSSI ya? Gimana caranya meyakinkan? Dipaksa Iya kan? itu, dipaksa. Dipaksa. Dipaksa untuk dipaksa meyakinkan. dalam tanda petik, tapi ternyata mulai bagus. Iya. Oke. Yang penting nggak apa. Suaranya bocor Kak Abel banget. kekencengan kayaknya Kak. Jadi ke distract. Jadi itu bukan cuma untuk mengetahui jumlah dan mobilitas orang yang ada di stadion saat pertandingan berlangsung, tapi juga saat mereka kembali dari stadion. Iya. Lu kemana tuh gitu ya? Iya. Berkumpul nggak? Sementara kan apa pemain-pemain tuh senangnya tuh turnya itu Iyalah. kan. Iya. Apalagi kalau habis main kan malas banget nge bro, jalan Ya. pasti. Dan itu kan malamnya langsung keluar tuh. Itu Apanya? si Mendagri poin ke-8, pertandingan Ntar lo, tapi Liga pertanyaan 1. gua ntar lo, ini kan salah ini kan bikin laporan. Iya. Adalah hal yang kedua. Hal yang pertama kan ternyata tadi bahwa Peduli Lindungi itu udah dari bis. Iya, iya. Iya. Sehingga ketahuan pada saat berangkat Kemana maupun aja. pulang. Nah pertanyaan gua yang bisa ngelihat pergerakan itu si operator Peduli Lindunginya sebenarnya kan? Iya. Dan pasti kerjasama dengan tim Satgas. Oh. Kan di klub itu ada tim Satgas, di operator ada, di venue pertandingan ada, Ya, di pusat juga Maksud ada. gua istilahnya hanya orang tertentu yang bisa dapat akses untuk ngecek itu kan? Dan hanya tertentu orang tertentu yang bisa mengumumkan. Iya kan? Nggak Oh, semua iya, orang iya, kan lu iya. nggak bisa lihat juga Iya, kan? Bisa. jadi ibaratnya Maksud gua- kayak istri atau suami juga nggak tahu juga gitu Nah, kan. maksud gua itu sampai kesana juga pikiran gua. Artinya kan itu memang ada yang ngelihat, tapi bukan berarti semua bisa ngelihat. Iya, Gue jadi iya. ngawang-ngawang. Someday itu nanti kalau ada matanya itu, nanti dia bisa memata-matai kita bergerak kemana Emang, Iya. emang sekarang udah begitu. Tapi Oke? kepikiran gak sih, nanti kita pas lihat map terus tiba-tiba tahu di sekitar kita ada siapa aja. Jadi aplikasi itu melindungi Ngayal. dalam banyak hal kan. Iya, benar banget. Iya, iya. Dari Nah itu kebohongan satu, itu. kedua lo harus bikin laporan. Ya. Terus apalagi yang membuat lo bilang itu ternyata nggak semudah sekarang bisa Iya. bergulir lagi. Jadi Eh setelah anjir, itu, ntar lu kok gue jadi kayak host, maaf. Gua kepo. Iya, iya. Sama terus gue gimana? juga. karena Bapak nggak tahu kan dinamikanya Iya, seperti apa. Terus yang kedua, setelah itu diumumin, oke, kita share jadwal itu memang ke klub ya, ke semua klub udah tahu. Tapi memang sekali lagi diumumkan kepada klub bahwa terkait stadion tidak bisa diumumkan karena penempatan Jadi stadion itu mendadak? ya bukan mendadak banget sih enggak, tapi kadang-kadang H-2 udah ketahuan ya. Penempatan stadion kembali harus koordinasi dengan pemerintah yang bersangkutan karena benar-benar disesuaikan dengan warna itu tadi. Tapi kenapa bukan menjadi masalah yang besar? Karena mulai hari ini semua klub sudah ada di Jakarta dan sekitarnya. Oh udah. Jadi kalaupun perjalanan terjauh kan paling dari sini ke Bogor. Tangerang dan Bogor kan. Semua bisa dalam waktu 1 jam. Jadi bukan jadi masalah ketika diumumkan dalam waktu hari. Tapi seterusnya dua. akan tetap ada di sekitaran Jakarta ya? Diadakannya atau belum Gini, tahu? kalau soal seterusnya memang ada rencana di seri kedua di Jawa Tengah dan DIY itu. Tapi sekali lagi ini akan menyesuaikan dengan kondisi COVID-19 nantinya. Nah update si ini warna merah hijau tuh
kalau per daerah tiap berapa lama? Tiap hari kan ada. Tiap hari. Tiap hari ada. Oh, tiap hari ada. Iya, angka tergantung kematian. itu, Tapi Pak. hebat kenaikan. ya, di Jakarta ini gue tadi baru dengar dari radio, cuma satu yang zona merah itu juga Iya. udah di RT, Jauh. tingkat Oh, RT RT. udah. Jadi kita ini udah relatif Iya. aman. banget. Jadi relatif aman Tapi lah ya kalau gelar liga. sebelum bahas Persib ya, satu lagi ini ada case menarik nih. Apa tuh? Jadi diduga ada satu kelompok pemuja salah satu klub yang datang ke satu kota. Pemuja. Kayak sekte. Jangan ngomong supporter. Fans. Pemuja. Fans juga ada fans. Penggemar lah. Penggemar. Tapi bahasa saya Ya, pemuja. benar, Itu pemuja. datang ke Sesuai satu Instagram kota yang ada di Jabodetabek. Dikiranya ada pertandingan di kota itu. Ya, yang salah Iya. Oh, yang waktu itu ya. Yang iya. makanya jangan percaya Iya, hoax. Total 40 orang. Sekali lagi ya buat teman-teman supporter ini bahaya risikonya bukan hanya buat klub tersebut, tapi ini kepada keseluruhan. Untuk liga. Iya. Berlanjut Sekali apa aku enggak gitu sekali kan. itu dipantau, waduh, Izin repot lagi. Izin izin repot lagi. Jadi siapapun dari manapun kelompok supporter itu Iya. intinya kita patuhi dulu lah. Iyalah, ya tolonglah kan? jaga bersama lah. Kita udah mulai kondusif ya, Iya, iya. keamanan udah mulai percaya, Iya. sekarang udah mulai berjalan, apalagi dengan pengawalan peduli lindungi Iya. itu yang Mengerikan sekali buat para pemain pengawalannya. bola. Ini kan udah dalam waktu 3 hari ini 2 kali manajer meeting loh. Belum pernah dalam Apa sejarah aja? 4 tahun terakhir Ngebahas apa aja? seluruh manajer itu dikumpulkan dalam waktu yang berdekatan. Nah, pada saat pertama bertemu secara fisik ya, ketika sebelum 3 laga kemarin pertama, itu semua manajer kan kumpul. Biasanya dulu ketika itu dilakukan terus pertandingan pertama gini, antar manajer udah ngomong kamu kalah, kamu menang. Jadi saling maksudnya udah saling Oh, udah kita udah saling, siap nih. Tapi yang kemarin itu nggak terbahas lagi. Jadi semua satu komitmen, yang penting jalan dulu. Kalah menang ukuran sekian. Nah, setelah itu baru terlihat sekali. Jadi bedanya itu. Klub pun memahami ini konsekuensinya sangat besar kan. Yang penting kompetisi jalan dulu 3 laga ini. Ya alhamdulillah akhirnya jalan. Aduh, Ini, lumayan maksudnya ya. kamu kalah kamu menang tuh gimana? Ya ini Kan sering itu siapa bukan. juara kayak gitu. cyborg gitu, Bukan, jadi- cyborg. Pakai Cyborg, takutnya kamu udah- dipotong tuh. Bukan, maksudnya bukan Videonya. itu. Jadi kita udah siap ini nih, contohnya udah siap main. Oh, ntar lu kalah lu besok pasti lu kalah lu. Gitu nonton, kan iya. maksudnya. Oh, Maksudnya Cyborg, ledek-ledek cyborg aja. aja. Nah, udah cyborg guyon-guyon aja. Kalau Kayak ini mah gitu. intinya udah penting main dulu deh. Iya. Yang penting kita Nggak jalan ada dulu cyborg. semua. Nah sekarang mungkin udah berpikir lain nih, udah harus menang Amin, kalah amin. kan. Berarti Karena ini ada- lo, berarti ini juga ini ya Yuk. Lo tau gak sih apa lo doang yang tahu? Jadi ini Apa habis tuh? 3 hari besok evaluasi lagi gitu. Oh ya ini tuh Ini tiap minggu gitu. setiap minggu. Setiap minggu akan selalu dipantau, tapi tidak seketat kemarin dalam tanda petik ya. Kemarin kan sudah lihat jelas, ini loh contoh penerapan prokesnya yang harus diterapkan kepada pertandingan lain. Jadi ini yang harus benar-benar diperhatikan. Apalagi nanti kalau sudah pindah ke seri 2, harus dilakukan hal yang sama. Ini kan SDM-nya kan beda-beda. Berarti benar-benar tiap Berarti minggu siap- dipantau maksud gue. Jadi ada kemungkinan Iya. liga tuh bisa dihentikan juga ya kalau ada ini sesuatu. memang Seharusnya ini jangan pengalaman gue ya, Intan dan juga Hanif. Jadi sampai PSS Sleman itu sewa lapangan bola tuh di kampung supaya mereka nggak terdetek sama penggemarnya. Ini gue dapet Irfan Bahdim nih, Ini mereka lagi latihan nih buat besok. Ini lagi latihan nih. Buat minggu ini maksudnya. Tuh. Iya. Ini nama yang pengelola lapangan. Ini namanya lapangan Aduh, garam mungkin Jibratin kalian tahu. mau Di lihat tuh. daerah Bogor. Memang dia agak ke dalam. Lapangannya Oh sampai bagus mereka memang. nyari tempat yang Dia harus terpencil ya. masuk begitu karena kalau mereka Tuh, di mana lo kasih lihat, katanya mau kasih Kasih lihat gimana caranya nggak Udah, kelihatan. itu kelihatan. Oh, lumayan tuh kelihatan. Nah ya itu lokasinya. Iya, di daerah Bogor. Oh, kita udah ada juga fotonya. Tapi ini juga ini bukan ya? Bukan, ini bukan. Bukan. Ini, Oke. ini foto lama. Mereka sampai PSS kayak nih, gitu iya. takut ada supporter yang Iya, ngikutin ya. Iya. Sampai Bukan seperti bukan itu. hanya PSS, Bali juga sama. Kemarin Diam-diam. mereka setelah pertandingan langsung pulang kan. Padahal pulang tuh di media diberitakan ini pasti ada apa-apa nih, padahal enggak. Pulang tuh mereka mau benar-benar refreshing, mencari tempat latihan yang aman, tidak terekspos keseluruhan. Itu yang Oh terjadi. pulang balik ke Bali maksudnya? Iya kemarin pulang, karena mereka tahu juga bahwa mereka tidak akan main di pekan ini kan. Iya, iya, Nah itu udah iya. dikomunikasikan. Nah mereka daripada pasti di sini akan terexpose dan mereka butuh kenyamanan tempat tertentu, mereka pulang. Sorry teman-teman media officer dari Bali, bukan ini, tapi yang jadi intinya bukan ada friksi, tapi memang lebih mengamankan ke sana gitu. Oke. Jadi nanti pekan kedua Bali datang lagi ke Jakarta. Wow. Jadi ngumpet-ngumpetan jadi ya. Iya, karena ya Saling ngumpet jadinya. ya. karena fans ya gitu ya. Fans, jadi kemudian bukan Kan lebih nggak lebih bisa, karena fans. bukannya nggak bisa diatur, tapi ada aja kan emang yang dasar memang Saking banyaknya pengen ya. banget melihat dan mungkin malah kepikiran gini yuk, kepikiran mungkin ini pasti sepi nih. Iya, Jangan iya. coba lihat. Coba lihat taunya rame sampai sana. kesempatan ketemu pemainnya lebih gede nih kan. Kadang-kadang kan namanya ngefans kan. Iya iya iya. Terus sosmed, dia ngumpet-ngumpet katanya yang di deket mereka latihan itu udah pada Nge-share. sosmed juga kan. Wah, Iya.
kasih tahu katanya si ini latihan di sini. Ya udah kan kesebar lagi. Tapi kesebar lagi Iya. belum selesai latihan pada datang lagi. Itu Tadi bahaya ada sih. foto bule tuh, udah nggak gitu rambutnya barusan cukur di tempat gue. Oke, nah ini Mas Hanif. Jadi gitu. Tapi berarti sebelum itu Intan kita harus berterima kasih dulu nih sama LIB. Hanif Oh, Mas ya, dengan Hanif, kerja ya. kerasnya. Iya. Kalau Kita nggak baru ada tahu ya betapa sulitnya. betul apresiasi kita sama Pak Hanif dan tim sama sampai ketum lah semuanya semua Federasi ini bisa semuanya. terselenggara. Jadi bahkan ada yang bilang katanya bahkan ketum pun sekarang kerepotan kalau nggak ada Hanif. Wow, keren banget. jadi sering, biasa. jadi sering ketemu sama ketum dong. Waduh. Artinya Hanif ini orang yang bisa memutarbalikkan Enggak Apa? juga, Kalian? Bro. odds Enggak apa ya? juga, Bro. Memutarbalikkan bursa. Karena lo kan tahu isunya kan dulu Hanif deketnya sama siapa? Ya. Ya kan? Siapa? Totalnya sekarang bisa dipercaya, artinya memang ini orang kerja aja. Tidak peduli siapa, ya dia Tidak kerja aja. berpolitik. Tidak berpolitik. Bener nggak? Bener kan? Yang tidak ngerti berarti Anda tidak ngikutin sepak bola. Ya. Oke, apresiasi kita salah satunya dengan mendukung dari rumah ya, Jebret Tim. Jangan sampai datengin ke tempat-tempatnya. Kita doain mudah-mudahan liga berjalan lancar. Amin. Nah, ini nanti ya next juga akan ada Persib lawan apa tadi? Barito. Barito. Sampai lupa. Ini kan kita tahu ada Mark Locks, di sana ada juga Muhammad Rashid yang juga gabung sama Persib. Ini kalau ngeliat lini tengahnya jadi ngeri nggak sih? Oh, iya. Om Yuke dulu. Intan nengok ya. Ke Mas Hanif, Soalnya ya masih seru soalnya. Ya, kalau udah ini dia harus UK sekarang, UK Karena kan dulu. gua pasti bertanya nggak jauh-jauh dari itu. Ya, UK dulu. Iya kalau ngeliat squad Persib sekarang ya memang apa ya cukup sangat disegani lah ya terlepas dari lini tengahnya duet antara Mark Locke dengan Rashid. Rashid itu ya, tapi kan secara umum memang semua lini Persib ini punya kualitas yang merata ya, apalagi sekarang Castillion dia datang ya, Onder Luis juga udah Onder ada, Luis, tinggal pilihan di depan banyak, terus ada Febri, ada Fred Butuan, belakangnya ada Adri Idrus, ada Pak Haji Supardi, terus ada Victor, ya kan, di center back sama Kuipers, luar biasa lah menurut gue sih ini komposisi ini, dan mereka menariknya udah mulai ini ya manaskan mesin ya. Jadi secara preparation mereka ready lah untuk pertandingan pertama ini. Tapi sebaliknya ya PSS Sleman ini. Hah? Kok Sleman? Barito Barito. ini. Barito ini. Kok PSS Sleman. Ntar lawan Persija ya. Iya, lawan Persija itu. Nah, Barito ini. Barito ini Anda kenal dekat dengan ownernya kan? Sangat berkarisma, sangat Barito ini kan Kenapa Barito? juga pemain-pemainnya tidak banyak berubah kan, masih pemain-pemain lama, masih apa namanya pelatihnya juga ex dari Ex-Persib. penggawa yang membawa Persib juara dulu, dan mereka masih menggunakan pemain-pemain lama, ada Bayu Pradana juga di sana. Terus pemain asingnya juga nggak banyak berubah. Menariknya mereka di 5 laga terakhir melawan Persib, mereka punya rekor yang bagus ya. 4 kali seri, sekali menang. Ya. Jadi Persibnya belum pernah menang berarti lawan Barito. Iya, tapi Persib belum pernah kalah di laga perdana. Iya, Ya kan? iya. Itu dia yang kita akan tunggu nih, Lat. Ini kan di Skipora ini pemain-pemain lawas yang memang selama ini jadi andalan Barito. Siapapun pelatihnya ya. Ini kan hal positif ya, artinya Barito punya pemain yang loyalitasnya, dedikasinya sudah kenal betul dengan DNA Baritonya, jadi tetap bermainnya dengan karakter Barito gitu. Nah, kalau gue gini, Mas Hanif? ya ini ngomong behind the scene aja lah ya. Lagi soal kembali ke dada. Senangnya kalau Mas Hanif behind the scene salah, terus. salah satu ini ya situs luar total value market pemain Persib sekarang tuh masuk 2 yang paling mahal. Berapa sih? Yang dua paling mahal berarti Asia satu apa lagi gimana? Di Asia atau? Indonesia, Oh, Indonesia. Satu Jadi lagi artinya siapa? dari sisi itu kan Kelihatan bahwa mereka punya siap. Terus satu lagi dalam 2 minggu terakhir mereka kan sama sekali tidak ada pemberitaan tentang latihan. Padahal mereka tuh latihan Diam-diam ya? di salah satu stadion di Kota Kembang lah. Jadi sengaja itu itu dilakukan. stadionnya kelihatan. Ya iya kan Kota Kembang bro. Jadi ini di sengaja Football Plus yang dilakukan. kita main dulu sama Ya, kalau itu football plus. Pertama menghindari fans, kedua memang kebutuhan taktikal. Artinya dalam hal ini kalau dibandingkan, dikomparasikan dengan Barito ya hampir sama. Dan Barito pun juga melakukan hal yang sama. Kebetulan kemarin ngobrol dengan manajernya kan. Mereka ketika tim lain balik ke kampung masing-masing, mereka tuh full di Jogja. Menyewa satu hotel, finansialnya cukup bagus kan. Latihan di Jogja dan di Jogja terus. Bahkan sampai pelesetan, ini tim Jogja. Nah ini justru yang menjadi faktor X yang tidak bisa diremehkan kan. Memang banyak pemain muda kan. Iya. Tapi mereka sudah matang, persiapannya matang, bahkan lebih persiapannya Persib. Gitu. Nah Bang Colin, tadi kan Om Yuke sempat nyinggung tuh katanya ada Coach Janur juga di Barito yang ex
pelatih dari Persib. Nah tapi kan sekarang skuadnya Persib pada saat ditanganin Betul. sama Coach Danur kan agak beda. Nah kalau abang ngeliatnya gimana? Ini ada pengaruhnya nggak? Kalau gue ngeliat ini mirip Bali United lawan Persik lah, Persik kemarin lah. Oh, Persik. Artinya memang udah jelas orang pengen lihat ini Persib bisa menang berapa. Kalau lihat dari Ternyata komposisi kemarin pemain nggak ya, gampang ternyata kan Persik ngasih perlawanan dan Kembali. kalau 90. bukan karena satu gol itu kan nggak kejadian gitu. Jadi ini gue rasa tergantung Coach Janur juga dengan dia pernah melatih Persib, kemudian juga selalu gengsi namanya mantan ketemu dengan pasangannya seperti itu, kira-kira dia bisa apa nggak. Masalahnya kan tadi sekarang kan isi di dalam tim Persib. Persibnya berubah Iya, iya, dan iya. sekarang lo tau lah kalau Coach Albert ini memang Belanda banget kan gitu. Jadi isinya lo lihat aja dari Ezra, Kuipers, Mark Klok, jadi beda dengan eranya dulu si Janur mungkin cara permainannya gitu, tapi kita akan lihat seperti apa. Kalau gue melihat lagi-lagi dari sisi Ini line up pemain-pemain ya. Persib Ya sama dari Barito sisi Hall. nama-nama kita lihat lah mengkilapnya. Tapi kan kita lihat nanti tuh Firly sama Casio juga bakal kerja keras kan tuh. Jadi kita lihat aja. Nggak akan mudah sih kata gue, namanya juga partai Pertandingan pertama. ya, selalu nggak mudah. Dan selalu lo nggak tahu Persib biasanya tuh gila banget ketika ada penonton dan ini tanpa penonton. Jadi gue pikir ini sih emang lebih diunggulkan Persib, tapi belum tahu nih kira-kira apakah malah banyak gol dengan selisih yang banyak atau enggak. Dari sini Juga kita Rakic sudah di situ. Iya, Rakic. Iya tuh. Dari sini kita bisa lihat ya keberanian Janur yang mempromosikan dua pemain mudanya. Kalau Bagas Iya. kan kita tahu lah emang dari musim lalu udah ada. Iya. Ini Jelani, Alif Jelani nih yang kemarin di Piala Menpora juga sempat Iya. mengejutkan. Sekarang posisinya juga sangat strategis juga Itu jadi depannya ngeri juga sih. Ada, iya. Rakic, Rizky Ini Pora. kan Rizky sebenarnya nggak Pora beda sama- jauh dengan materi Piala Menpora kan ya. dari Barito. Nah, salah satu kenapa Barito tampil mengejutkan kemarin di Piala Menpora ada di dua sayapnya, Main sama Rizky Pora. iya. Kalau ini terjadi lagi, alamat buat Persib. Iya. Tapi si Barito juga ngerekrut pemain muda baru kan ya? Yang siapa namanya? Buyung ya? Buyung iya. Ada juga itu Felix Kamuru yang dulu yang kemarin masih di timnas Bima Sakti juga dipromosikan naik ke sini. Jadi sekarang nih fenomena bagus, banyak tim-tim besar atau tim-tim mapan sudah mulai berani mempromosikan pemain muda. Pemain-pemain muda Nanti ya? kita akan berangkat ke Persija ya. Iya, Persija nanti. tuh lebih banyak lagi pemain muda yang dipromosikan. Iya ya, banyak pemain apa muda yang dipromosiin. Nah, ini Nah ini kalau Alex kita Kamuru. Nah, tapi kalau misalnya nih kita ngomong soal Persib ya, ada Castillion yang katanya baru vaksin sekali. Ini Iya, dia boleh nah, itu main dia, nggak nah, sih? ini Tuh, pasti kan? tanya. Nunggu lagi kan? Enggak, Mas Hanif, Tanya masalahnya nih, kan gimana? vaksin itu kan beda-beda kan. Ada yang Iya, cuma iya, satu iya. dosis, ada yang dua. Iya. Perlu waktu 2 minggu sebulan ya? Jadi gini, ini Bulannya. kalau di 3 laga kemarin harus 2 kali vaksin. Karena kemarin benar-benar dipantau dari tim Kemenkes kan. Nah persoalannya pemain asing itu kan mereka untuk apply ke Peduli Lindungi tidak bisa. Pertama, yang Dia itu kan, kepeniknya beda ya? iya mereka harus pakai paspor. Beda, terus, Pak. terus Nggak bisa pakai paspor ya? nggak bisa. Nah itu yang akan diurus secara manual ya karena berbeda. Artinya kita berusaha untuk meyakinkan kepada ini klausul beberapa yang harus diselesaikan kan. Nah terus yang sudah sebenarnya mereka ada yang mengaku sudah 2 kali divaksin tapi di negaranya jenis vaksinnya beda. Terus harus meminta surat-surat khusus yang benar-benar menandakan bahwa dia sudah 2 kali vaksin. Tapi setelah itu diverifikasi dan memang itu bukan bahasa teknis bola lagi kan, memang orang-orang medis yang tahu kan. Akhirnya itu bisa. Jadi banyak case yang sebenarnya sudah 2 kali di negaranya, ketika tiba di sini beda lagi. Nah, kayak gitu. Dan ini sih sebenarnya maksud gue di negara lain tuh belum tentu kayak di sini sistemnya. Di negara lain Soal banyak vaksin. yang itu tuh kayak cuma di minimarket Iya. Iya. Jadi nggak Yang perlu ada bukti yang memang otentik tersedia dengan sangat banyak gitu loh. Bahkan kita pun datang sebagai warga negara asing ditawarin ya. bisa minta juga gitu. Jadi apalagi kalau negara-negara maju ya gitu. Jadi kita jangan misalnya ada yang mengkritisi ini kemudian kepikirannya kayak kita di sini. Ya. Beda gitu loh. Beda bagaimana sistem untuk bisa dapat vaksinnya, sistem setelah divaksinnya gitu. Jadi ketika sudah terverified, udahlah kita percaya aja lah bahwa itu sudah pasti terverifikasi. Karena banyak pemain asing itu yang memang tidak ini ya, mereka memakai salah satu vaksin yang depannya J itu, Iya. dan itu memang belum ada di sini secara keseluruhan. Johnson itu. Cuma satu kali, iya. Itu cuma satu kali kan katanya. Kalau Johnson sekali, Sekali Iya. doang. Nah, itu yang kemarin Moderna, double. dua. Iya. Tapi sekalinya mereka kan juga katanya kenceng gitu. Dan memang masih ada pemain lokal ya yang belum vaksin 2 kali, tapi Itu ada gimana? pertimbangan percepatan juga. Udah fix, udah boleh main kalau cuma satu. Tetap nggak bisa, Oh, harus tetap 2 nggak kali. bisa, harus Tapi 2 kan kali. Mau mereka nggak mau juga- nunggu dong ini, Fe. Mau Ya harus nunggu, tapi kan ada kalau nggak salah ada kemungkinan untuk ada percepatan tergantung dari apa namanya yang di tes darah terakhir itu
Itu kalau misalkan menunjukkan hal bagus, Plasma ya? iya, ya lebih dari plasma lagi. Kalau misalkan memungkinkan, Ya. lagi aku bisa turun. Atau kalau emang harus sesuai waktunya untuk 2 kali ya dia tunggu dulu lah. Yang penting tim jangan sampai Iya. tidak mentaati kan itu aja lah. Tapi kasihan yang nunggu 3 bulan ya. Kan ada yang 3 bulan tuh lama banget. Tapi ya kita positif thinking aja, ini kan buat kebaikan bersama. Nah, buat Mas Hanif, kalau Mas Hanif sebagai temannya orang dalam, prediksi Barito sama apa tadi Persib berapa? 1-0. Siapa? Persib. Persib. Tipis kan. Bang Valen, Sio? Kalau gue nggak biasa gue main skor-skoran. Apalagi liga lokal. Tapi kemarin selalu ada gol ya pertandingan. Iya itu Iya, selalu ada kesimpulan Nah, kemarin ini itu berapa selalu gol ada deh, Bang? gol. Berapa gol deh di match kali ini? Under over. Ya, kalau under over berarti mana? Enggak, Tengah-tengah. makanya pilih mana under Ya, over. kalau gue bilang banyak gol. Banyak gol. Banyak gol. Di laga ini ya. Kalau gue bilang Kalau lo kan akan, sedikit kan. Cuma Iya. 1. kalau gue bilang akan banyak yang keram sih menurut gue. Iya, di atas menit 60 Bro, pada kalau pegol. kram dari 3 laga kemarin, semuanya kasus terjadi. Iya, Dan evaluasi tim teknis mereka memang adaptasi itu Apa nggak tidak lebih semudah dibayangkan. apa nggak lebih baik kita 3 bulan awal ini mainnya 60 menit aja nih. Iya ya. Iya. Ikutin aturan baru tuh ya. Iya, nggak sampai 45 lah kondisinya lagi begini. Buat ini dulu ya, pemanasan dulu Yang ya. untung lu dong kalau 60 menit. Yang untung Ya, lu dong. yang untung yang masang itu 15 menit terakhir kagak gitu. Oke, nah tapi ini Mas Hanif, ini artinya berarti banyak banget pemain-pemain yang emang pas kemarin di laga pertama ini kayak apa ya, masih adaptasi lah ya, karena udah lama banget kan nggak ada pertandingan, akhirnya harus main pertandingan, terus jadi kondisi fisiknya Ya, belum maksimal. bahwa tim-tim banyak melakukan uji coba iya, tapi sifatnya kan berbeda banget. Apalagi juga mereka Februari Maret tampil di Piala Menpora dan beda kan tensi formatnya beda. Soalnya gue Iya. ngerasain juga sih nonton tuh ngantuk. Walaupun Valen udah berusaha ngangkat atmosfer, nggak bisa ngangkat tuh. Karena main bola tung. Tapi Mau lumayan gimana kan? coba? Nggak ada penonton pula. Gak ada Repot. penonton. Jangan salah bro, kebetulan aku diajak teman di pinggir lapangan ya. Tingkat emosi mereka berbeda loh kalau dibandingkan dengan biasa Biasanya aja. ya. Teriakannya segala macam, udah kata-kata keluar. Jadi dulu kan ketika di pinggir lapangan apa teriakan kiper nggak terdengar kan? Bahkan Sekarang udah nggak tembus terdengar. semua tuh. Kiper ngomong apa terdengar kok. Nah, iya yang itu yang Iya, apa? kan? Yang ngomong apa tuh? Abis ngomong jorok ngomong doa itu loh sih, itu kan kedengeran si kiper itu. Nadeo. Oh, nanti. Oh, Ya Nadeo. kan? Ya, jancok, Masya Allah, kan gitu. Ya sampai viral. Jaga gitu kan. Maksudnya itu sebenarnya mungkin di lapangan wajar karena kita selama ini ngedenger suara penonton. Loh, obrolan nih kayak gitu. Bahkan itu kayak sekarang jadi hiburan sendiri ya. Kemarin teriakan Jackson Iya, kan denger omongan, ke pemain. iya. Itu kan terdengar di belakang. Jadi Iya. ketawa semua deh teriakin. Jadi hiburan-hiburan lain selain pertandingan ya. Ya inilah komunikasi. Suasana lain ya. Proses adaptasi lah ya, Iya, proses iya. adaptasi yang memang pokoknya menurut gue sih pemain dan ini juga maksud gue tadi bener tensi untuk yang gitu-gitunya kurangin dulu, Iya. tapi lebih kepada ini prokes dijalanin dulu, lama-lama pokoknya juga akan kembali lagi kok ya. rivalitasnya, ribut di lapangannya, terus nanti Panas-panasannya penontonnya mungkin ya sekarang di sosmed lah dulu ya kan, itu pun juga dengan aturan-aturan yang ada. Lama-lama kita akan seperti yang kita kan banyak yang patokannya kan gitu. Itu di Eropa udah segala Ya kan beda. suasananya beda, aturannya beda, negaranya apa jumlah penduduknya beda. Tapi kalau kita taat kan kita bakal sampai situ menuju ke juga. sana juga pada ujungnya. Iya, yang penting udah mulai dulu lah. Nah, tapi ini kita kan tadi udah ngomongin Persib ya. Kalau ada Persib pasti ada Persija ya, biar adil. Ya dan dua-duanya ditaruh sama Hanif di malam kan itu. Biar Jam apa, prime Mas? time. Fighter di gua. Karena banyak, karena Enggak, banyak bukan yang gua. Oh bukan lu. Bukan. Temen lu juga yang ngatur. Oh, Abang yang siaran kan Apa? dua-duanya? Abang yang Belum siaran tahu dua-duanya, saya, belum tahu. keluar jadwal ini. Bro, gua pastikan kalau pas pertandingan itu gua di pinggir lapangan, diajak temen. Gua yakin. Iya. Tapi kalau soal ngatur, temen lu bro. Iya. Yang punya siaran yang ngatur. Oke deh. Nah, ini kan kalau kita ngomongin Persija sama Persija lawannya? Sleman. Sleman. Seru juga itu. Persija udah banyak persiapan ya, Ada udah Lord ngelakuin ya? 4 uji coba. Iya. Lord Arthur. Udah nah ini dia nih, uji coba. Aduh nggak kelihatan. Persija sama siapa Iya, aja sih? iya, Dewa menang. United, AHPS 2-1. Pati dan Tapi sama 2 Dewa kali kalah kan ya? melawan Kalah sama Ahapati di kalahnya. Sama Pati AHPS kalah. Pati. Iya. Ahapati kalah. Itu berapa sih? 1-0. 1-0 sama Dewa menang, sama Tira Persikabu juga Dua kali menang main, 2 kali ya. menang. Iya. Nah itu dia. Nah ini kan kalau lihat Persija udah sempat persiapan ya. Sekarang tuh Persija juga mempertahankan pemain-pemain seniornya kan, banyak Iya. naikin pemain-pemain mudanya. Nah kalau Om Yuke ngeliat bakalan ada perubahan nggak sih di Persija, terutama lini serangnya Om Yuke?
Nggak terlalu signifikan sih ya, walaupun memang dimensinya agak berbeda, tapi sedikit aja karena mayoritas masih pemain-pemain muka-muka lama, masih Rico Simanjuntak, masih tandemnya dengan Marco Simic. Nah itu Reza Aditya tuh yang di kiri, pemain gue itu. Wah, sebut. Asik. Nah, jadi ini yang tadi gue bilang banyak sekali nih Raka, terus itu di sebelahnya ada Osvaldo Hai. Ini juga pemain muda yang dipromosikan. Ada juga Ferrari yang sekarang dipanggil timnas U18 di lapangan Sawangan. Ini Salman juga pemain muda juga. Karena memang pemain-pemain mahal mereka udah dilepas-lepasin tuh kemarin. Iya. Ya kan termasuk Mark Locke juga, termasuk siapa namanya yang sempat viral itu. Ya dari Palu, main Palu yang ke Persis. Nggak usah sebutin. Nah itu yang menariknya ya di Pemain asli Palu. buat Persija sekarang karena banyak pemain-pemain muda yang dipromosikan. Sandi Suta. Dan mereka udah pemanasan juga dengan sangat baik dengan 4 pertandingan dalam sebulan terakhir ini. Artinya kalau secara aklimatisasi mereka lebih siap dibanding PSS Sleman yang baru 4 hari terakhir nih merapat ke sini, latihan di sini gitu loh. Dan itu diakui juga oleh ini ya, Pelatih. development teknik fisik dari PSS Sleman si Yan Saragi. Dia bilang Yan Saragi. Yan Saragi ternyata iya. Dia bilang ini memang fase yang berat buat pemain karena itu latihannya akhirnya dibuat holistik, latihan kompleks. Jadi perpaduan antara teknik fisik digabung. Nggak bisa lagi periodisasi gitu. Memang kalau kayak gini menurut gua lebih bagus spiritual ya. Ya dengan kondisi fisik yang enggak ya lebih baik banyak doa, motivasi. Sambil akhirnya diperbaiki fisiknya, Yuke. Maksud gua itu. Nah, Bang Fahri tadi kan Persija. Nah, itu Dejan makin ini di lapangan. Ini di lapangan garam. Iya. Nah, Dejan makin puyangnya Dejan nih. Bang Fahri, tapi kan Persija ini kan gak banyak berubah timnya. Enggak, Ini artinya kan nggak sulit lah untuk beradaptasi lagi sama antara satu sama lain pemain. Ini bisa bakalan bawa Persija lebih bagus lagi nggak sih Kalau di gue musim sih ini? yang penting kalau dari sisi kalau gue penonton lah misalnya, dengan kita sama-sama tahu intinya mah kondisinya pasti beda, namanya udah lama nggak main. Gue sih berharap intinya adalah banyak gol, itu aja. Karena menghibur, karena dari sisi penonton gitu, mau siapa yang menang siapa yang ini sih belakangan gitu. Karena untuk bisa langsung berharap pertandingan pertama setelah 400 hari 532 hari tanpa game resmi, kita nggak bisa berharap apa-apa gitu. Jadi yang penting tetap menghibur, yang penting banyak gol, kasih waktu mungkin mereka 4-5 pertandingan udah dapat lagi ritme kondisi fisiknya, barulah kita bisa ngomong tentang teknik, kita bisa ngomong tentang perbedaan kesiapan antara satu dengan yang lain. Kalau gue sih itu, karena kayak kemarin misalnya 1-0 tuh gue juga, aduh di partai pertama masih Kayak begini ya. 1-0 banget ini. Berharapnya banyak gol kemarin. Ya paling nggak yang lain kan 2-1 rame gitu, ada 3 gol kan gitu. Jadi Dan ada kontroversinya juga ya. Iya. Itu yang apa ya? Yang Tangerang ya? Persita Iya, ya? yang termasuk penalti. Penalti. udah masuk. Udah masuk Persipura ya, kalau nggak salah. Oh Persipura offside. Yang nggak offside. Bali. Kalau Bali yang penalti, Penalti. pemain udah kakinya masuk gitu loh. Enggak, kalau yang terkait PSSI ini, gue ngelihatnya gini. Mereka tampil di Piala Menpora kemarin, bagus kan? Sleman. Sampai masuk semifinal kan? Siapa nih? Sleman. Sleman ya. Tapi waktu itu stamina mereka sangat mendukung, persiapannya bagus. Nah sekarang 4 hari loh. Iya. Yakin Karena nggak baru itu? ngumpulin pemain Betul. ke sembilan terakhir. Nah, sementara Persija kan sudah persiapannya udah cukup lah lama, meskipun mereka banyak pemain muda kehilangan Klok, tapi menurut gua nggak terlalu signifikan lah dengan tidak adanya Klok karena bisa jadi defensifnya agak berkurang. Tapi yang dihadapi tim yang notabene persiapannya tidak seideal Persija. Jadi kondisi fisik jadi masalah utama dong ya buat Pasti. Bisa jadi babak pertama lah mereka masih bisa mengambil. Tapi setelah itu, wah tanda tanya besar. Ya tapi kalau gue lihat dari tadi, ini foto-fotonya tuh mereka happy nih. Nah happy Sleman. ini, iya kondisi ini yang bisa ngebus ya. psikis pemain tuh Bisa ngebus. bisa untuk membantu daripada sekedar juga tadi walaupun mereka kecapean gitu. Tapi ya kita lihat aja lah. Tuh kan lihat tuh, ini ketawanya nggak bisa dibohongin. Nor, tuh ada Ronaldinho lagi tuh. Bukan, itu back kirinya jago itu. Keras tuh Ini dia ada mainnya. Kim juga ya. Pemain-pemain lokalnya kan juga militan ya. Asfrak Gufron, terus Benar, itu yang gue bilang, ini juga Evans nih. Kapten Yusugiantoro, bagus ya. bagus. Itu militan-militan semua tuh. Ini galak juga. Ya, ini Dan tapi jangan lupakan dia salah satu motivator ulung. Banyak yang ngakui kan, si Dejan ini Ini kan. juga pemain belakangnya yang kemarin bagus. berarti ini juga Persija nggak gampang juga dong ngadepin Sleman walaupun persiapan minim ya. Nah, Nggak, tapi ini nggak kan akan gampang lah. ya ini kita bakal lihat juga nih ini line up Persija sama Aaron Evans ada ya? perkiraan line up. Ada Aaron Evans. Ada di Nah, foto ini- tadi. Iya, ini Sukarta Persija sama nggak ada yang Imbiri berubah. ya belakangnya. Biri ya. Nirwanto mestinya Aaron Evans tuh.
Dia emang Aaron Evans tuh bisa di gelandang bertahan. bisa Iya, juga kalau di stopper. sini waktu di Piala Menpora dia gelandang bertahan. Dan Itu ada Kim Mila Kurniawan, Ridwan. Camila, terus tapi dia nggak ada Juninho itu disebut-sebut mau dimainin tuh main dari Brasil belum ya? Belum disainin nih. Fe? Atau Udah belum datang gitu? ya? Udah dibuat tuh kostumnya kan bocornya kan di kostum ada Iya. namanya Juninho. Tapi katanya ada satu lagi Om Yuke siapa sih? Iya belum tahu tuh, gue belum tahu. Katanya Juninho, dia Juninho mana nih? Brazil. Brazil. Pedro something gitu namanya. Panggilannya bukan Belum Juninho. pernah ke sini, belum pernah ke sini. Oh, bukan Juninho Bukan. Middlesbrough. Bukan. Bukan. Banget itu, bro. Iya, kan udah tua. Mas Hanif kalau ngeliat line up Sleman sama Persija Jakarta gimana Mas? 2-1 Persija. 2-1. Sudah pernah di Persija soalnya dia. Pernah megang medianya. Mas Hanif ada bocoran nggak sih? Aku penasaran nih kan pemain asing satu udah tahu nih tadi. Satu lagi siapa sih mau didatangin sama Sleman? Ya gini. Gua kan kalau siapa itu kan harus tanya dulu kepada yang benar-benar menguasai. Oh, belum nanya nih? Nah, sampai dengan hari ini gua belum nanya. Oh. Jadi nggak boleh. Tapi sampai kapan sih? Nah, jadi pertanyaannya. Sampai kapan Makanya sih nih sebenarnya bisa lu- transfernya? Kenapa? Iya ditutupnya kapan Pendaftarannya sih? registrasi sampai kapan? Kurang lebih 3 minggu, 3 minggu Oh 14. masih ada waktu Iya. ntar, besok bisa goreng-goreng lagi. Makanya nih maksud gua daripada lu bikin IG lu kayak motivator gitu, mendingan lu kayak Romano. iya. Kasih kode-kode. Kode-kode siapa Bener nih. bakalan datang. Wah, bener nggak? Iya. Positioning dia itu aja. Apalagi dia di kantor ya. pasti Iya, lihat daripada lu ngangkat sepeda ketika matahari terbenam. Gitu-gitu mendingan hari ini sibuk. Harus memberikan laporan 30 halaman, dikabarkan bla 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 bla. Udah, cut dulu pertanyaan berikutnya. Langsung kan, here you go. Gitu bikin aja sendiri. Iya, Here pas you langsung go. naik followersnya. Pasti. Iya. Rapat darurat. Dikabarkan hari ini bertemu dengan Kapolres dari Bogor. Lapangan kelihatannya sudah siap. Kita tunggu kabar nanti malam. Malam dia bikin lagi kan, semakin mencekam. Belum ada tanda-tanda. Kita tunggu lagi. Pas pagi-pagi, here you go. Jumat jadi pertandingan. Ini ditunggu terus nanti. Harusnya dia duluan yang ngomongin ya. Daripada Dengan yang biasa aja, itu jadi trigger teman-teman media loh. Apalagi itu ya jangan Ya nggak kok jangan, nggak masalah itu posisinya. Kan lu nggak selamanya di situ juga nih. Kalau lu udah nggak dipakai di situ juga, lu nggak punya personal branding mau jadi apa lu? Iya. Namanya begini kan. Rezeki sudah ada yang nganter. Oh iya benar. Nggak mungkin Itu debat susah. lagi lah itu kan. Iya iya. Kalau ada itu susah ya. Iya kalau Hanif kan pokoknya akrabnya sama Palu kita. Kalau Eko mau akrabnya sama Ridwan Kamil. Pasti semuanya punya pegangan. UK lu tahu diri akrabnya sama siapa? Siapa bang? Ya jangan disebut. Tadi kan udah kita bahas. Langsung diem. Langsung dia Om Yuke langsung kicap. Om Yuke. Tapi Emang ini kita harus punya cantelan kalau nggak repot. kalau CEO siapa CEO? Ya jelas dong. Ya ini. Tranmere Pemilik Rovers. ini ya. Oke, balik nih ke bahasan kita. Om Yuke tapi ini kan Alessio belum bisa hadir kan? Iya. Sementara Memang- Sudirman berarti ya? Iya, Alisio pelatihnya Alisio pelatih Persija. Persija. Yang kemarin sempat datang terus pas karena ada Oh iya, padahal PPKM, baru dia ya? pulang lagi. Yang Itali nggak ya? bisa balik ya. Terus gimana? Iya. Ya mau nggak mau Sudirman harus take over ini dan dia udah jalanin Dia ini latihan. terus ya? Iya, Begitu terus ya? Dia ya memang kayaknya Juara lagi pada dia kemarin. spesialis stuntman ya tuh. Sudirman tuh spesialis stuntman dan sukses. Dan buat Sudirman udah nggak akan sulit lagi karena ini pemain-pemain yang dia pegang dulu yang dia pegang juga waktu Piala Menpora Menpora, kemarin ya. kan. Jadi nggak akan terlalu sulit secara pendekatan taktikal, personal, ya, dia udah sangat hafal gitu. Dan buat pemain juga lebih mudah mungkin cepat menyerap kemauannya Mata masih ya, Sudirman. Mata masih. Masih. Dibanding misalnya Alessio ya. Justru Alessio challenge-nya lebih lumayan karena dia baru Karena harus datang adaptasi lagi, kulturnya, gitu-gitu ya. terus komunikasinya kan walaupun dia ada pemain Italia juga yang bisa jadi penerjem masih Mota ya. Jadi ini ada keuntungan juga buat Persija ya? Iya, menurut gue iya. Apalagi nih di saat kayak begini ya. Saat lagi darurat seperti ini keuntungan buat Persija gitu. Alessio Om Tacinardi. Yuke kalau gitu berarti prediksinya gimana? Persija sih Berapa? nggak tahu gol skor gue. Ya. Gue bukan tuan sih. Dan mainnya nggak di GBK ya? Enggak. Ini? Mainnya ini di mana? Enggak kan? Ini mainnya hari Minggu. Minggu. Minggu malam. Besok lah baru tahu ngomongin bro. Oh, besok main baru dua bakalan sih. tahu di mana. Enggak kayaknya enggak dia. Enggak. Kalau di GBK bahaya itu Berarti sampai dulu- juga nganterin iya. anak macan datang itu mah. Ah, gua yang jelas bukan di duluan Jakarta. gua duluan bikin lah jadi kayak Romano ah. Bikin Kalau bang. Persija nggak mungkin di Jakarta bro. Itu sudah- Iya. Kalau Oh, Persija nggak antara mungkin di Jakarta. Tangerang Iya. atau Bogor. Berarti yang Iya. kepake tuh apa aja sih? Madia juga dipakai nih. Madia. iya. Pakai ya, pakai. Kemungkinan dipakai. Oh, Cuman boleh bukan nggak buat sih? Persija karena masih di Iya. Jakarta buat tim Iya, lain. iya. Ya buat fun Terus football. Pakansari kan Pakansari. dipakai. Sari, pakai. Bisa Wibawa berarti. Mukti, Iya. sama Tangerang. Terus Celebrities FC udah mulai main di Marabunta.
Terus di PSF di Pagede udah mulai buka dengan protokol Oh, iya, iya, iya. kesehatan. Iya. Jadi emang lu tau gak sih dengan adanya Liga 1 itu Semuanya buka. juga beruntun ke Ekonomi tempat ya? olahraga. Berimbas ke tempat Nah, olahraga. makanya gua kan selama nggak ada Liga 1 nganggur kan secara weekendnya. Nah, tapi lapangan nggak boleh dipakai juga kan? Iya. Ya udah. Iya. Nah, sekarang weekend kan jadi kerja. Banyak jadwal weekend main bola, nggak bisa ikutan Iya. juga. Jadi hidup gua antara kalau lagi siaran kagak bisa ini, bingung. Akhirnya gua badminton sekarang. Oh, ya yuk. pantesan. Itu dari Bang. sisi lo ya. Nah, kalau gue dari informasi aja. Karena Liga 1 digulirkan, kenapa dulu Liga 1 diizinkan dan benar-benar rapat untuk memberikan izin itu kan? Karena beliau-beliau ini sudah menghitung, kalau bola diizinkan, Maka. otomatis olahraga lain akan minta yang sama. Nah, kenapa itu benar-benar ini loh. Penting Jadi ya. soal prokes di olahraga, contohnya Sepak bola. Ya ini Piala Jakarta main di Eldiron pakai prokes, tapi main pertandingan. Iya. Karena ngacu ke Liga 1, Liga 1 jalan, jangan anak-anak gue lu larang-larang main bola dong. Tuh yang dewasa aja boleh tuh, kalau prokes mereka pakai vaksin juga maksudnya. Sama pakai peduli lindungi juga tuh di pagar. Apalagi yang jaga tuh sendiri lu. Apa? Serem bro. Nggak diselesaikan kalimat lu. Gini-gini apa maksudnya? Ya tapi kan itu maksudnya untuk menjaga Iya, benar. supaya jelas, Jadi aturannya artinya jelas. boleh sekarang, cuman Benar. tetap patuhi prokes gitu aja. Dan di sana kan juga menjadi tempat sampai hari ini juga untuk vaksin. Iya. Oh iya. Iya. Kan Dapat beras dulu lagi. ada keterangan di instruksi Mendagri itu kan sebelum kemarin diizinkan di level sekian olahraga boleh diizinkan dengan syarat di ruang terbuka maksimal 4 orang. Berarti kan bola nggak boleh. Nah, begitu itu Sekarang? dibuka, Iya, iya. bola udah otomatis olahraga Maksimal lain akan berapa diikuti. olahraganya bisa dong Betul. berarti Kan ya. efeknya Kemarin itu nih waktu 3 pertandingan awal lu ada di lapangan enggak? Enggak. Lu ada di lapangan? Jadi pasti di lapangan lah dia. Lu ada? Mas Andi Enggak, lu ada? ada enggak? Gua di pinggir lapangan Nah, belakang. gua nanya, itu Sintayong ngapain tuh? Dia nyatet-nyatet gitu. Emang saya dia terpaksa nggak sih ke lapangan? Mukanya gue liat kagak happy gitu kayaknya. Lu datang loh. Lu lihat nggak nih pemain-pemain Di gitu? setiap pertandingan datang dan Oh, dia ada emang penerjemahnya rajin. juga kan, komunikasi juga dan dia Soalnya kan pas akhirnya sekarang dia tinggal sama si siapa? Bekas kiper Persipura. iya, si siapa? Siapa ya? Doyun itu kan. Nah, Jadi, kemarin dia udah Afin Kiper bukan Persipura yang orang dari Korea. dari Korea ya. Jaewon. Iya. Lee Jae-won. Iya, soalnya kan tinggal dia Iya. di Jadi sebelahnya. nggak ada lagi kan Yang lain udah nggak ada. Udah pulang, yang udah menarik- pulang cabut. Pas Makanya pertandingan udah melakukan pertandingan sudah terakhir, percaya. pertandingan terakhir kan dia duduk di VIP ya, bukan Iya, di VIP tapi VIP. Terus karena ada pas dan gue diundang ya udah gue duduk bersebelahan. Dia tanya-tanya loh. Apa? Tanya-tanya Pemain apa? itu siapa, namanya itu siapa nih? Pas pertandingan terakhir. Lah dia nggak tahu nih. Gimana dia nyatet? Loh, enggak. Dia nyatet Nomornya, pakai nomornya. punggung. Yang padang yang ini kan tahu kan sebelahnya penerjemah sama si JJ sama pelatihnya. si Lee. Artinya di pertandingan terakhir Dia concern, mengamati. ngamatin oh Pas ini. Bayangkara. Iya. Tapi dia nggak nyatet si. Enggak, dia tuh mukanya sedih, malas karena yang mainnya loyo. Oh, dia mah sebenarnya semangat ya. Semangat, emang. Dia lihat kan kalau di negaranya. Ya, tapi kan baru pertandingan pertama. Iya. Cuman gue mau nanya, dia nyatetnya jangan sampai duasel. Kan bukan pemain timnas. Takutnya yang dia catat-catat kan bukan pemain timnas lagi. Kok Mika tumben belain Sintayong? Enggak belain, cuman menggambarkan betapa ruwetnya dia gitu. Benar-benar. Ya dia juga ruwet lah ya. Sementara Tapi pemain jangan salah, sejam sebelum pertandingan dia udah datang. sementara pemain Korea lain lagi diperkenalkan di Wolverhampton. Dia pikir gua terdampar di sini gitu. Ya, tapi kita tetap dukung ya Coach Sintayong apapun itu. Yang penting mudah-mudahan bisa diperbaiki prestasi. Dan 4 hari Iya. ini kan dia lagi nanganin pemain timnas seleksi yang U18 kan Iya, bisa iya, dengar. iya. Jadi, Yang lebih rame malah lebih rame itu Coach Indra Safri. oh iya. Nah, Rame iya lagi. ini pas banget Ntar- nih. ntar- ntar masuk Ke situ Sandy ya. Walsh, sorry jadi mega. Eh, Ke Sandy Walsh nih. keras nggak keras? Ya Allah, maaf ya Mas Hanif. Astagfirullah. Lanjut. Lanjut. Ini seru banget kalau ngomongin Coach Indra Safri sama Sandy Walsh. Ini gimana sih? Kan Coach IS katanya nggak ngalangin Sandy Walsh. Iya kan selama ini kan Klarifikasi spekulasinya kan kan? hanya di pihak ke Sandy Walsh yang menyatakan bahwa dia udah berusaha ngurus, dia udah komunikasi langsung dan intens dengan Sintayong, tapi dia bilang katanya tidak diakomodasi oleh PSSI dalam hal ini direktur teknik. Nah Indra Safri ternyata nggak pernah dihubungin. Dia Tapi- yang lain nggak? Tapi media ataupun juga netizen kan sudah seperti menjudge kan, ini gara-gara IS segala macem kan. Ya akhirnya dia komen lah. Orang ngomong aja yang belum nggak pernah gitu. Bagaimana kita bisa tahu kalau mau naturalisasi ngomong dong, bilang dong gitu. IS ngomongnya gitu. Jadi emang artinya belum ada komunikasi langsung nih dengan IS.
Ya, ini nih, Tapi Dan, kalau dari kita yang nggak tahu ternyata waktu ngomong itu kan salah satu media Belgia. Ke Sandy media Walsh Belgia nggak kan. nyebut ya? Jadi persepsinya macam-macam Gimana di media kita loh ya. Itu yang nggak tercover selama ini. Jadi ini mau tapi lebih kalau Persepsi? tapi kan Sandi juga pernah kita telepon tuh, Iya. ya kan? Tapi nggak ngomongin Coach Indra. Jadi maksud gue berarti kita bisa nanti klarifikasi lagi kali, kita telepon aja si Sandy Sandi. Walsh. Tapi yang jelas sih menurut gue kalau sampai ada pemberitaan gitu, yuk Mbak Hanif misalnya dibilang memang tidak pernah ada komunikasi apa-apa. Gue rasa nggak sepolos itulah. Gue Ya, rasa ya, ya. mungkin pernah ada apa yang juga sehingga Mengindikasikan mereka mungkin si Sandi dengarnya itu karena dari Coach IS atau apapun itulah, apakah pernah dijanjikan tapi bukan melalui dia langsung atau Ya, apa. ya, 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 Maksud gua rasa nggak sepolos-polos amat kalau bisa sampai dia langsung nunjuk nama gitu loh menurut gue ya nggak tahu lah. Tapi ini seperti jadi apa. bikin makin Sandy Walsh susah nggak sih masuk timnas? Aduh, perjalanannya kita nggak pasti nggak mudah ya. Harus islah dulu nih karena kayaknya Coach IS udah tersinggung. Ya, soalnya maksud gue ya emang udah susah lah. Iya. Kayak Coach IS sama Coach Sintayong juga sampai sekarang. Sampai sekarang Kenapa masih nggak kurang? perang dingin itu. Orang Oh, dulu lapor. bawahannya dia, sekarang atasannya dia. Iya. Coach IS juga kemarin ramai juga kan yang masalah dia bilang naturalisasi dilarang oleh FIFA, terus ada yang mengklarifikasi sebenarnya bukan dilarang tapi ada aturannya gitu. Jadi emang ya apapun itu gue sih senangnya dia tuh emang newsmaker. Kita emang perlu ada juga sih newsmaker kayak gitu. Jadi Biar ada polemik ya. jadi tetap ada yang kita beritakan di acara ini. Makanya. Biar ada polemik. Tapi kayak Coach Iyas sampai minta si Sandy Walsh minta maaf kan katanya. Siapa yang nyuruh? Coach Iyas. Oh gitu. Dia bilang Iya. kalau kamu yang salah kamu dong minta maaf sama saya gitu. Ini harus nggak Sandy Walsh minta maaf atau gimana nih Mas Hanif? lebih kalau menurut gua sih klarifikasi aja Klarifikasi. sih. Iya, jangan perlu baik dari Karena bisa coach jadi Dasarmi media atau yang dianya, salah. iya. Biar tidak menjadi satu yang ambigu lagi. Tapi Iya. emang dia kata-katanya udah pedas juga sih. Coach IS bilang kalau mau naturalisasi ngomong dong gitu kan. Itu nadanya gesturnya kan dia kesel, Udah kesel, ya. Kenapa nggak bilang sama gue gitu? Iya. Suka nggak suka kan memang harus lewat meja direktur teknik kan yang rekomendasiin untuk gue ini kan tetap aja direktur Oh teknik. emang Tapi emang harus dari dia. Iya, Tapi karena kan kalau- kebutuhan timnas kan. Tapi kalau Sandy Walsh sampai akhirnya nggak jadi nih, sayang nggak? Kalau gue bilang Kalau UK Apa juga udah nggak apa-apa? UK nggak terlalu ya, maksudnya banyak yang kayak Sandy Walsh, maksudnya kita jangan terus jadi menghambakan Nggak peminat terlalu butuh naturalisasi banget ya, gitu. jadi nggak urgent banget Mungkin ya kebutuhan. buat si Sandy Walsh blessing dia kalau nggak kesini. Kenapa? kalau enggak apa kalau Sama kesini? sama kayak kan Kalau bagus. nggak kesini katanya, kenapa? Kalau Kok masuk gitu sini sih? nggak bisa keluar lagi kan Sebenarnya- kita kan nggak mengenal dua warga negara. Iya sih. Sementara Sandy Walsh kalau di sana kan bisa main di berbagai tempat, bisa double Dia di mana aja? paspor. Belanda ya. Iya, bisa double paspor. Tapi memang entah kenapa tapi doi emang kode keras terus. Udah Dia keras pingin terus, banget kayaknya ke dia pengen- Indonesia, kan? Mungkin dia ngeliat Ezra gitu ya, Irfan, wah di sana gue lebih ngetop. Followers banyak. Followers banyak. Mungkin kalau Diunggulin iya, gitu ya. iya, kan motivasi pemain-pemain muda seperti ini kan beda-beda. Dia kan bisa ngukur nih, gue kayak levelnya sampai di sini aja nih. Iya. Tapi kalau gue pindah nih ke negara luhur gue, mungkin gue bisa Dapat lihat semuanya, ada acuan nih kan, ada Irfan Tapi Bahdim, ada Sikil kalau dia Jeffrey. jadi gue dia pasti ada akan Ezra. menganut prinsip satu kutipan. Apa Ya, tuh? prove them wrong. Jadi dia akhirnya malah terpacu, dia ntar bisa masuk Iya, timnas iya. Belgia. Wih. Nah itu baru kan lo mau ngambil gua nggak jadi. Gitu. Nggak ada. Ya kan mas gue harusnya jadi motivasi yang positif buat Iya, dia. iya. Aduh gue susah amat. Misalnya kayak gitu. Meskipun itu susah ya. Iya, ya itu yang memotivasi dia gitu. Iya. Jadi bisa aja dipakai seperti Indonesia itu. ini negara luar biasa bro. Kenapa? Aneh, Mau jadi menurut warga gua sih. negara Indonesia tuh Susah. susah banget ya kan. Sementara di luar itu gampang banget punya double paspor gitu. Kita ini kayak negara yang paling apa ya? Kalau paling double Super paspor power. kan emang kita nggak boleh. Kita Nah, itu kan dia. kita kan Itu single dia. citizen. Iya. Nah, tapi Sandy Walsh umur berapa sih? 26 ya? 26 ya? ya masa-masa bagusnya lah itu. Masa-masa produktifnya Kemasan ya. untuk pemain itu matang-matang. Ya kalau Iya, misalnya ini biasanya acara stand up olahraga mungkin jawabannya adalah kalau emang Sandy Walsh nggak bisa Sandy Campina aja. Jilat-jilat. Ya udah, mudah-mudahan semoga cepat terselesaikan lah ya masalahnya, kita doakan yang terbaik. Nah buat Jebret Team, coba dong kalian kasih emot icon kalian kalau kalian tuh senang Liga bakalan jalan lagi. Nah jangan lupa ya, karena Liga udah jalan lagi, ini tadi udah diceritain sama Sanif, susah izinnya, jangan lupa untuk kita dukung dari rumah. Nah tapi kayaknya nggak afdol nih kalau kita nggak ngomongin pemain yang ada di luar negeri. Tapi bukan DPI, tenang aja, kita cuma mau bahas Egy sama Witan. Ini keren ya, Egy keluar, Witan Kita masuk masuk. ke Lesia Gedang. Ini kok bisa Om Yuka? Tadi Gua kita sih sempat nggak bakar keren dikit sih ya di kata luar. Itu yang masih kita Kenapa gitu? berhipotesa dan berspekulasi ya. Apakah ini bagian juga dari kesepakatan dengan sponsor yang lama?
sehingga Masih harus ada yang ada lanjutin. jatah, tetap masih ada jatah buat pemain Indonesia main di Lechia Gedang. Dan tentu kalau dari pemain yang ada, Witan lah yang lebih mendekati prospeknya dengan Egy kan dibanding pemain baru misalnya. Iya. Ya, akhirnya jatuhlah rezekinya ke Witan. Cuman kan tadi seperti gua ngomong di luar Intannya, di luar negeri itu pemain hebat yang kita usung-usung dalam negeri, di sana tuh ya Biasa aja. sorry to say gitu, belum Biasa aja. apa-apa gitu, biasa aja. Bahkan Egy pun yang sempat disebut kelok 9 segala macam. Gue nyebut. Dapat slot di sana itu udah alhamdulillah. Nggak kelok 9 lagi. Apa? Kelok 2. Iya masih, kalau di sana susah. Dapat slot untuk masuk line up aja susah. Jadi buat kita udah dapat kesempatan udah bagus banget gitu. Benar. Udah dapat bagus. Ya, Kalau kalau itu- perlu Kata abang tadi nggak keren. Intinya satu ya. Mas Hanif kan lagi Jangan tanya Bang sampai Valen. itulah. Iya, nggak apa-apa. Star syndrome ya. Saya susah. Karena memang Star ini loh. syndrome. Mas Hanif. Karena terbukti itu yang selama ini menjadi salah satu penyakit yang di kita pemain muda kan. Apalagi si Egy begitu pindah followers di klubnya Naik. dalam waktu sehari nyampe 56.000. Sama kayak Kalah si jauh ini dibanding ya, lu, Bro. kayak Padahal Messi, sebelumnya kayak 2.000 Messi, kan. kayak Nah, Messi. ini kan sesuatu yang Ronaldo bisa menjadi Juventus dia juga turun 400.000, Ronaldo pergi. Tapi lucunya waktu pas sama Messi lu bilang Tin naik tuh hampir 19 juta hampir 20. Kata Justin ngomong cuma 1 juta dengan ngotot-ngototnya dia. Nggak tahu ini salah. Salah. Kalau udah salah dia kan ketawa. Kalau dia salah ketawa dia. Hehe, sorry gue itu lupa. Itu dia. Nah, Bang tadi abang bilang nggak keren ya, Bang? Nggak keren. Kenapa, Bagi Bang? gua kata yang tepat itu berat. Bukan keren. Oh, karena bebannya dari bukan Egy lu- ke dia atau? Eropa Timur tuh lu jangan salah lu. Eropa Timur tuh lebih keras dari Eropa Barat mainnya. Lebih fisik deh. Fisik, Power. rasis, Oh iya ada rasisnya juga. galak-galak. Jadi bagi gua berat gitu. Tapi ketika mereka emang akhirnya nggak usah lah jadi starter, tapi bertahan aja nggak minta pulang. Iya, iya. Bagi gue itu bekal mereka untuk bisa mulai nanti ke Eropa yang negara yang berbeda. Iya, Jadi iya. mau ini dibilang paket atau mau dibilang ini memang bagian dari Apalah. kesepakatan apapun itu, yang jelas ini momen yang kita tetap harus support, Appreciate, ya. apresiasi. Dan ini gue yakin sekarang ada East Europe Connections. Iya, karena ada lagi pemain-pemain yang lain Nah, ya. termasuk Iya, pemain iya. gue di SFC ikut. Ikut ya. Si Yani Siapa, Bang? itu. Iya, iya, iya. Dia ikut dapat dapat. koneksi ya. Jadi emang kita kayak lagi ada connections di Eropa di Eropa Timur. Timur. Apapun itu pesannya, ntar nambah ini apa. Nggak apa-apa, yang penting pemainnya sendiri dapat kesempatan, buktiin aja. Iya. Semakin pemain itu bagus berarti bukan cuma sekedar marketing tadi yang naik, Iya. tapi memang makin banyak lirik, gue dari kualitasnya. Indonesia. Ya gue ngambil dari Indonesia lagi ya. Selain memang secara follower juara dunia ya, Iya, kita iya. kan selalu juara dunia kalau follower bola. Plus ternyata banyak yang berpotensi juga Iya, gitu. iya. Jadi simbiosis mutualisme ya. Jadi tadi gue bilang sama Intan Len, kita nggak usah malu mengakui Iya, iya, iya. nitip pemain, nggak usah malu. Iya, iya. Nitip pemain ke Makanya Eropa. yang penting dia kalau- buktiin. Yang penting dia dapat kesempatan main. Dan dia buktiin. Kalau kita harus bayar, kita bayar Iya, gitu. dan loh. jangan cengeng. Jangan cengeng Iya. gitu. Jadi kan malu pemain titipan. Nggak Kalau masalah. titipin di Eropa ya nggak apa-apa. Iya. Yang penting dia dikasih main. Lo gitu. orang- sama aja kayak bagus ya dalam tanda Iya, petik iya, ya, iya. dititipkan dalam tanda petik ya. Tapi itu bagus buat Kan perkembangan dia bagus kan. gitu Iya. loh. Kalau perlu kan bayar. Kalau nggak dititipin, Nggak kita berkembang. nggak akan dilirik. Kita negara 173 Kata Om dunia. Yuda, kita siapa sih? Kita tuh siapa? Iya. Gitu, jangan gede kepala. Kalau kata gue dulu. siapa kita? Ah, Indonesia. Kita siapa? Tapi ya itu makanya orang bang dulu aja ada yang bilang kan bangsa ini kutitipkan kepadamu. Gitu. Dititipkan itu gak ada masalah. Siapa yang bilang masalah? Yang penting bisa maju ya pokoknya Iya. intinya. Kita doain Iya. aja pokoknya semuanya bisa berkembang di Eropa. Terus Liga Lama 1 juga hari ini. lancar ya jalan. Liga 1 mudah-mudahan jalan. Justin udah gak sabar. Oke nih Jepret Team jangan kemana-mana. Di sini ada DPI spesial 2 tahun DPI. Wow DPI udah 2 tahun. Mudah-mudahan Depdagri juga panjang ya umurnya. Thank you Amin. CEO. Makasih Om Yuke, Mas Sama-sama. Hanif. Thank you Jepret Team. Ya Dep dan juga Depdagri Salam akan sukses. 2 kali seminggu. Iya, Depdagri jangan lupa ada 2 kali seminggu setiap Senin dan Jumat jam 7 malam. Kamis. Senin dan Kamis. Aduh, udah deh.